2019 akhir, saya itu posisi di Wuhan, Pak. Mereka pasti harus hijrah, harus pindah dengan mesin. Walaupun nanti pada saat mereka hijrah ke mesin, itu pasti banyak polemik. Kan ada lagu ya, nenek moyangku seorang pelaut, gitu kan. Tapi kan tidak pernah ada lagunya kan nenek moyangku seorang petani. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami CX Talks, di mana CX Talks adalah salah satu segmen dari YouTube channel CX Communication, yaitu CX Studio, yang kita kontennya adalah membicarakan dengan beberapa narasumber atau figur-figur yang mungkin bisa menginspirasi kita terkait dengan profesi yang akan kita pilih nanti, terutama buat generasi muda sekarang nih gitu. Di episode kali ini kami sudah diterima di salah satu kantor, ya bisa dibilang kantor salah satu pelaku usaha di bidang pertanian, di mana beliau ini sudah menjalankan atau menggeluti bisnis ini mulai beberapa tahun dan bisa menghasilkan, atau kita juga bisa mendengar ceritanya bagaimana awal mulanya memulai dari bisnis ini dan apa sih sebenarnya yang membuat beliau ini bisa memilih jalur ini gitu. Kita sapa dulu dengan narasumber kita kali ini, dengan Pak Parlindungan Nasution. Selamat sore Pak. Sore Pak Chandra. Selamat sore Pak. Pak Parlindungan Nasution, title-nya itu CEO Tanikaya Group. Betul Pak? Ya. Betul, atau juga kalau di pertanian di PT Tanikaya Multisarana Pak ya? Betul, betul. Sebagai direktur juga masih Pak ya? Direktur masih. Oke. Kegiatannya sekarang apa nih Pak? Lagi sibuk apa Pak? Saat ini kegiatan saya hari-hari, saat ini sih lagi sibuk olahraga ya. Olahraga. Jadi saya lagi senang main golf. Jadi satu hari itu biasanya, misalnya hari ini saya main pagi, siang saya baru ke kantor. Dan ini lagi agak-agak ekstrim sih menurut saya. Hampir biasanya Senin sampai Jumat saya main, tapi kebetulan saat ini tuh emang lagi ada pekerjaan yang lagi agak banyak juga, jadi kayaknya seminggu cuma 2 atau 3 kali main lah. Jadi kesibukan sekarang ini ya olahraga, ibadah, keluarga, ya bisnis udah. Itu aja. Juga Pak ya? Insya Allah. Karena masih pandemi ya? Ya saat ini memang masih masa pandemi ya, tapi kalau olahraga golf ini kan kebetulan outdoor, jadi insya Allah sih masih relatif lebih aman lah. Nah terkait pandemi sedikit Pak, sebagai seorang Pak Parlin, sebagai pribadi dan juga sebagai seorang pelaku usaha, bagaimana sih menghadapi pandemi kemarin Pak, hampir 2 tahun ini Pak? Jadi bicara pandemi ini sebenarnya unik ya. Kalau menurut saya itu begini, pandemi ini sebenarnya bisa dibilang suatu musibah, tapi bisa juga dibilang suatu keberuntungan untuk beberapa pelaku usaha. Sebenarnya di beberapa pelaku usaha, teman-teman saya yang berbisnis di bidang alkes, itu bisa jadi suatu keberuntungan buat mereka, karena memang momennya akhirnya kan menjadi demand-nya lebih tinggi lah dibandingkan sebelum pandemi. Namun kalau bicara musibah secara bisnis kepada kita para pelaku usaha, khususnya apalagi di manufacturing, itu sangat berpengaruh, terutama di bisnis retail. Karena ada beberapa bisnis teman saya sendiri yang akhirnya tidak bisa bertahan, dan akhirnya mereka mau tidak mau coba mengalihkan bisnis mereka dengan bisnis yang lain, ataupun mereka harus closing, mereka benar harus close, tutup bisnisnya mereka itu ya. Tapi kalau untuk di bisnis kita sendiri sih alhamdulillah saat ini sih belajar dari pengalaman ya. Selama masa pandemi itu kan, karena kita bisnis di bidang pertanian, manusia ini kan masih tetap butuh makan, dan sawah, ladang semua tetap harus diolah, dan petani juga harus tetap bekerja. Jadi alhamdulillah sampai sejauh ini sih sebenarnya memang kita ada penurunan omset, namun alhamdulillah kita masih bisa bertahan lah di 2 tahun terakhir ini. Dan bahkan menurut saya itu bisa dibilang salah satu ujian juga buat para pelaku usaha ya, khususnya karena kalau mereka bisa bertahan di masa pandemi, ya seyogyanya di masa yang non pandemi harusnya mereka juga bisa lebih baik lagi ya, dan bukan hanya bertahan, bisa jadi bisa lebih
better lah dibandingkan sebelumnya. Gitu Pak. Berarti, apakah ada strategi khusus misalkan jadi bertahan atau malah jadi menyerang gitu, atau biasa-biasa aja Pak, normal seperti sebelum pandemi di bisnisnya Tanikaya khususnya? Kalau bicara di bisnisnya Tanikaya sendiri, kita kemarin sih cenderung tidak menyerang justru. Kita cenderung tidak ngoyo, kita tetap coba bertahan, tetap jaga kualitas produk, tetap jaga komunikasi dengan konsumen juga. Nah, jadi kita coba memberikan informasi sama mereka pada dasarnya, yuk masa pandemi ini memang untuk dunia, tapi untuk pertanian harusnya tidak ada namanya pandemi. Karena kalau pertanian itu pandemi, di dunia ini berarti nggak akan ada yang makan. Iya betul juga. Gitu Pak. Jadi tetap jalan normal seperti biasa. Tetap jalan normal seperti biasa. Masih ada. Betul. Ya paling terkait sama operasional gitu mas, segala macam itu harus ada penanganan khusus gitu ya Pak. Ya mau nggak mau memang akhirnya kan dari sisi perusahaan kita harus keluar kos juga kan. Kita harus ya ekstra lah, kita harus ada lakukan swab antigen, PCR, dan bahkan kemarin kita akhirnya dari tim manajemen memutuskan kita mumpung masih ada rezeki lah. Jadi kita bilang sama teman-teman semua di perusahaan kita, bila mana memang ada yang terkena COVID, kita akan bantu semaksimal mungkin. Kebetulan kita ada kerjasama dengan salah satu rumah sakit, ya rumah sakit tersebut kebetulan ownernya masih teman saya juga. Jadi kita kerjasama sama mereka, setiap kita mau PCR, antigen, bahkan misalnya pun di Karawang kita ada yang terkena COVID, di rumah sakit tersebut bisa bantu kita juga. Dan memang permasalahan terbesar waktu kemarin pada saat kenaikan COVID-nya tinggi ya, nah itu sangat-sangat sulit. Jadi biarpun kita punya teman yang punya rumah sakit, nggak pengaruh juga. Cuma memang saya tekankan sama karyawan, bukan karyawan ya, sama tim saya lah, sama teman-teman, sama tim saya ini saya bilang, pandemi ini kan semua awalnya itu kan memang dari namanya penyakit itu dari pikiran ya. Jadi kalau misalnya pikirannya itu udah negatif, ya pasti kan hasilnya negatif. Jadi biarpun itu adanya pandemi, ya harus tetap berpikir positif. Kalau kita tetap mikirin COVID, nggak akan maju-maju, Pak. Betul, setuju. Jadi gitu, Pak. Itu bagus banget, bisa kita highlight. Yang penting kita harus tetap positif, gitu Pak ya. Betul. Apapun kondisinya. Karena saya bisa cerita loh, sebetulnya 2019 akhir, saya itu posisi di Wuhan, Pak. Oh, di Wuhan? Saya di Wuhan. Oh gitu. Saya hampir seminggu lebih di pusatnya COVID, Pak. Oh. Jadi saya pada saat itu memang ada sedang berkunjung ke salah satu mitra kita di sana lah, partner kita di sana. Kita berkunjung ke salah satu pabrik. Kita nggak tahu waktu itu mulai ada pandemi atau apa, dan tidak pernah berpikir lah. Jadi pada saat waktu itu saya berangkat dengan tim saya berdua. Kita hampir seminggu lebih lah yang di sana itu. Terus kita pulang dari Indonesia itu, Cina lockdown, Pak. Pas banget ya? Pas banget, Pak. Makanya saya sangat bersyukur sih waktu itu, kalau sempat di lockdown mungkin saya salah satu orang yang akan landing di Natuna waktu itu, Pak, yang disambut sama Pak Prabowo waktu itu. Tapi ya Allah mungkin kasih saya rezeki ya masih bisa pulang. Itu kita sama sekali nggak berpikir sih. Iya. Padahal memang pada saat di sana itu cuacanya itu ya dibilang mau hujan enggak, mendung juga enggak, panas juga enggak. Jadi dan kondisi saya di sana sakit, Pak. Oh gitu. Saya sempat sakit dan kemudian saya bawa obat. Saya minta tolong sama staf saya juga. Dan di sana itu pada saat saya makan itu kebetulan nggak tahu ya namanya masakan Tiongkok kan nggak pas mulutnya sama kita orang Indonesia ya. Saya butuh agak pedas gitu kan. Jadi selama makan di sana tuh kayak kurang pas. Terakhir itu dapat makan pas tuh kebetulan dari restoran Muslim. Restoran kecil lah, kecil. Entah kenapa itu sebenarnya cuma makan mie pakai telur sama kayak semacam kuah bakso itu. Wah itu seger minta ampun. Dan di situ badan saya fresh, dan itu sekitar setelah 3 hari di sana lah baru nemuin restoran itu. Jadi selama di sana akhirnya saya makan di situ. Oh, terus-terusan? Ya mau nggak mau. Karena itu yang cocok, Pak. Betul. Jadi
akhir 2019 ada di pusatnya Di Wuhan saya. ini ya, COVID Iya, ya, tapi betul. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lolos. Masalahnya ada yang lebih lucu lagi karena saya itu nggak sadar pada saat mulai pandemi di Indonesia itu, kesadarannya itu pada saat udah agak tinggi ya di bulan, saya lupa ya, bulan Maret atau April ya nggak salah waktu itu ya. Kita lagi meeting di ruangan saya, ada staff saya bilang, "Pak, Bapak ke Wuhan?" Saya lupa waktu kalau saya ke Wuhan. Kok kamu tahu? Saya bilang, "Lah itu ada tumbler Starbucks." Oh. Saya beli tumbler Starbucks dan saya taruh di Dan itu nggak ruangan, dan saya nggak ingat. Pada saat staff saya bilang itu, baru saya ingat, oh iya ya kita ke Wuhan waktu itu. Nah pada saat itu saya baru berpikir, ya bersyukur sih. Kalau sempat waktu itu nggak sempat pulang, ya di Natuna itu nggak tahu berapa lama. Ya itu pengalaman seru juga ya. Ya, Oke Pak, balik ke ini kan kita bicaranya mengenai apa bisnis atau usaha dan Oke. mungkin bisa dibilang ya profesi lah ya, karena kan Ya. kesehariannya Pak Parlin juga menjalani bisnis ini. Kan ini bidang utamanya Tani Kaya, dari namanya aja pasti bidang pertanian. Ya. Nah bisa cerita sedikit nggak Pak, apa sih sebenarnya yang dijalani oleh Tani Kaya ini Pak, bisnisnya Pak? Jadi begini, Tani Kaya ini adalah sebuah brand ya. Oke. Kalau bicara perusahaannya, company-nya sendiri berada di bawah PT Tani Kaya Multisarana. Nah, brand Tani Kaya tersebut sebenarnya sudah kita patenkan juga. Kita punya hak paten merek juga, dan udah kita masukkan untuk beberapa produk pertanian. Dan Tani Kaya ini sendiri tuh sebenarnya perjalanannya tuh unik Pak, karena saya ini backgroundnya IT Pak, sejujurnya. Oh, IT. Jadi saya dulu ini kuliah itu harusnya jadi programmer. Ya. Nah, cuma itu sempat setelah lulus kuliah, sempat kerja di salah satu perusahaan yang sangat besar lah. Nah, kebetulan saya harus keluar dari sana, terus akhirnya coba dikerja di perusahaan lain. Namun pada saat kerja di perusahaan lain, saya ketemu sama tulang ya. Tulang saya itu bisa dibilang kalau bahasa Indonesianya itu om lah. Nah, tulang saya ini berpartner bisnis mitra dengan ayah saya. Gitu. Nah, dikenalinlah saya sama tulang saya ini. Kebetulan sudah almarhum. Beliau sudah meninggal tahun 2011. Nah, jadi beliau coba bilang sama saya, coba deh, kebetulan bisnis alat pertanian dia itu masih iseng-iseng dan belum ada brand ceritanya. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, saya coba bantu, saya coba jalankan. Terus seiring berjalannya waktu, itu di tahun 2009 saya dikenalkan dengan partner saya juga sampai saat ini, ada namanya Pak Hadianto. Nah, Pak Hadianto ini kebetulan adalah teman dari almarhum tulang saya. Nah, akhirnya kalau simpel bahasanya itu ini semacam kami dikawinkan gitu loh. Jadi saya yang anak muda dikawinkan dengan yang sudah pengalaman, Pak Hadi. Nah, cuma memang pada saat waktu itu kita bicara baru satu tipe alat pertanian pada saat itu. Akhirnya kita coba ngobrol-ngobrol, tercetuslah nama brand Tani Kaya. Nah, kedengarannya tuh kayak brand Jepang, Pak. Padahal itu sebenarnya brand lokal. Dan sempat beberapa kali juga ada beberapa brand juga menentang Pak dengan merek kita pada saat kita proses paten merek, karena bunyinya agak mirip lah dengan salah satu brand lah. Tapi alhamdulillah paten merek kita bisa keluar, dan brand Tani Kaya ini tersebut akhirnya sudah kita produksi alat mesin pertanian yang lain, dari mulai tipe yang kecil sampai besar. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih masih berjalan ya, pelan-pelan aja sih. Jadi kalau ditanya sebenarnya nyangka atau enggak sih, sebenarnya nggak nyangka sih awalnya, karena pada saat itu saya start sendiri itu sebenarnya cuma sendiri. Saya modal cuma satu laptop Pak dulu. Saya ingat betul laptop saya itu mereknya Vaio ya, Sony Vaio. Sony Vaio putih. Terus saya coba mulai masuk online. Nah, zaman dulu belum terlalu booming online. Jadi dulu ada salah satu platform, saya masukkan produk di sana, dan ada beberapa customer beli. Dan memang bisnis kita kan ini kan bisa dibilang kan pasar terbesar saat ini adalah pemerintah kebetulan. Jadi pemerintah kan punya program pertanian yang sangat luar biasa ya. Jadi akhirnya kita coba bermain di pemerintahan, dan kita jalankan sampai sekarang pelan-pelan. Dari mulai saya sendiri, saya akhirnya punya staff sampai 2 atau 3, 5 orang adalah. Dan ada
anaknya tulang saya juga akhirnya masuk juga di situ sampai akhirnya beliau nggak bisa gabung juga sama kita, ya dia sempat gabung sama kita, Rico namanya ya. Itu saya lupa ya, hampir 2 tahun, 9, lumayan lama sih, lumayan lama. Cuma memang pada saat waktu itu memang sudah amanat dari tulang saya, yang pertanian ini harus saya menjalankan. Kebetulan kita ada bisnis waktu itu, karena kan ayah saya berpantar juga sama almarhum tulang Hasibuan ini. Nah, bisnisnya ini akhirnya Rico yang meneruskan. Nah, akhirnya saya sama Pak Hadi tetap jalan berdua. Nah, pelan-pelan dari akhirnya saya sendiri berlima sampai bersepuluh, dan alhamdulillah sekarang total karyawan sih kurang lebih hampir 110 lebih ya. Hampir 110 orang lah. Ya. Berarti dari bisa dibilang start di tahun berapa tuh Pak? Start awalnya kalau dibilang secara brand Tani Kaya sendiri itu sebenarnya di tahun 2010, 9-10 itu udah ada. Kita sudah proses ke paten merek, kita proses, cuma kan merek itu kan keluar setelah 2 tahun kan. Jadi kita udah proses, cuma dulu awalnya kita masih jual non merek. Oh gitu. Tapi ke pemerintahan juga? Enggak, kita retail dulu waktu itu. Kita retail, kita coba lihat, oh ternyata pasarnya oke. Karena kebetulan waktu itu kita ada workshop di daerah Bekasi, itu kan dekat area pertanian juga di sana. Dan dari orang-orang sana sih, mereka lihat nih kok ada bengkel, bisa nggak bikin ini gitu loh kira-kira. Ya udah kita coba bikin, mereka pakai. Oh akhirnya kita lihat, oh ini mesti kita patenkan nih. Awalnya dulu kita cuma 1 alat Pak, itu alatnya APO Pak dulu. Apa itu Pak? APO itu alat pengolah pupuk organik. Oh gitu. Nah, jadi dari mulai APO sampai akhirnya sekarang kita punya mesin sugarcane, kita punya drone, kita punya combine harvester. Macam-macam lah alat-alatnya. Udah banyak ya berarti sekarang ya? Sudah banyak. Berarti tadi kayak ini menjual alat pengolahan pertanian atau apa ya? Ya yang terkait sama bertani gitu Pak. Jadi kita ini untuk yang pertanian, perkebunan, peternakan. Oh oke, ada juga. Ada juga. Cuma memang seiring berjalannya waktu dari saya memulai bisnis inilah ya sampai dengan saat ini, itu nanti setiap alat itu punya momen Pak, punya momen sama punya masanya tersendiri. Karena kan teknologi itu kan terus berkembang ya. Jadi zaman dulu kayak mungkin Pak Chandra bisa lihat di daerah-daerah, biasanya kan itu kan mereka para petani merontokkan padi itu kan dengan perontok padi. Kalau bahasanya sih power thresher lah bahasa Inggrisnya lah. Iya. Nah, perontok padinya itu sendiri kan biasanya dulu kan cuma pakai triplek, terus manual, atau enggak dia sebelumnya belum pakai power thresher, cuma digeprek-geprek. Ya, cuma digeprek-geprek itu aja. Nah, ternyata kan akhirnya kita coba kombinasikan dengan mesin, dengan motor penggerak. Ternyata kan lebih efisien juga, lebih memudahkan petani juga. Nah, akhirnya kita coba rubah pakai rangka besi. Nah, dari sirinya power thresher akhirnya berubah menjadi combine harvester. Combine harvester itu mesin panen padi ya. Nah, jadi mesin panen padi dulu pun awalnya dari yang kecil. Dari yang kecil, akhirnya sedang, dan saat ini kalau yang beredar di Indonesia ini yang sangat banyak tuh combine harvester besar ya. Jadi mesin perontok padi besar tuh kalau bentuknya itu udah sebesar gede sih. Itu soalnya satu truk itu cuma bisa muat 1 ya. Bisa dibilang besar ya? Besar, sebesar truk kalau diesel kali ya, kurang lebih. Itu dikendalikan sama manusia juga? Manusia. Oh gitu. Ya, jadi ada operatornya. Oh, ada operator. Ada operatornya. Alatnya. Di alatnya ada operatornya. Dan untuk combine harvester besar ini sekarang lagi booming-boomingnya Pak di Indonesia, karena sebetulnya teknologi combine harvester ini awalnya sebenarnya ini semua bukan di China ya, tapi di Jepang. Nah, cuma pergerakan teknologi Jepang sama Cina waktu itu lebih cepat Cina. Jepang sangat idealis dengan teknologinya, ya. Namun untuk permodelan itu ada di Cina. Nah, jadi 10 tahun yang lalu di Jepang sama Cina sudah memakai combine harvester, di Indonesia baru-baru ini Pak. Baru sekitar ya sekarang 2021 ya, mungkin udah sekitar 5 tahun adalah. Jadi mungkin kalau sekarang udah mungkin 15 tahun yang lalu gitu ya. Dan itu sekarang sangat efisien dan efektif sama para petani karena bisa disewakan juga. Gitu. Nah, itu salah satu alat yang sekarang ya agak laris lah dari yang kita jual juga. Alat itu? Alat itu. Oke. Tuh. Berarti saya menariknya gini Pak, itu kan timbulnya
nggak tahu bisa dibilang ketidaksengajaan atau Pak Paling melihatnya itu sebagai peluang saat itu. Jadi kan pasti ada feeling sendiri lah gitu. Itu bisa cerita nggak Pak yang tiba-tiba bikin wah ini nih, kan pasti kan bisa apa ya istilahnya membuat kesimpulan wah ini kayaknya peluangnya bagus nih, misalnya pertanian. Itu gimana tuh Pak? Kalau bicara bisnis pertanian sendiri di Tanikai ya awalnya sebenarnya saya nggak sengaja kan, tadi kan saya ceritakan. Dan alhamdulillah malah jadi pintu rezeki saya sampai sekarang. Dan kita sekarang malah udah punya beberapa unit bisnis yang lain Pak Chandra. Makanya kita ada Tanikai Group saat ini. Itu. Nah, jadi dari situ saya awalnya cuma melihat begini. Kan ada lagu ya, nenek moyangku seorang pelaut gitu kan. Tapi kan tidak pernah ada lagunya kan nenek moyangku seorang petani. Sedangkan manusia di darat ini kan sebenarnya lebih cenderung makan yang ada di darat, tidak makan yang ada di laut. Nah, lahan pertanian Indonesia sendiri ini sangat luas. Bahkan bisa dibilang negara kepulauan terbesar di dunia sekarang ini adalah Indonesia. Nah, sedangkan lahan pertanian Indonesia ini tuh belum terlalu berkembang. Dan saya ngeliat potensi pada saat waktu itu, ini pertanian ini pasti mau nggak mau, karena kan kita jual alat sintan ya, alat mesin pertanian ya. Teknologi alat mesin pertanian ini akan berkembang. Dan nggak selamanya nanti, seperti tadi saya cerita, seorang petani merontokkan padi dengan manual, mereka pasti harus hijrah, harus pindah dengan mesin. Walaupun nanti pada saat mereka hijrah ke mesin, itu pasti banyak polemik. Contoh di combine harvester aja lah. Dari model power thresher pentok padi yang tadi dari kayu, dari besi, sampai akhirnya ada power thresher mobile, digerakkan dengan mesin, bisa jalan juga, tapi minimalis ya bentuknya. Sampai akhirnya menjadi combine harvester, itu polemik di lapangan sangat luar biasa. Dan mau nggak mau memang harus seperti itu, karena kalau nggak dibuat seperti itu, kita akan ketinggalan. Dan yang jadi pecutan saya dari dulu ada sebenarnya, kok kita punya lahan pertanian tapi masih impor untuk kayak beras gitu ya. Jadi kenapa nggak dikembangkan sendiri dari yang ada di Indonesia, diolah lah gitu loh. Karena memang apa ya, komoditi Indonesia ini sebenarnya banyak yang bisa dimainkan. Memang masalahnya adalah berapa banyak orang yang mau memainkan itu. Karena saat ini akhirnya terkendala juga masalah tenaga kerja. Karena beberapa tenaga kerja ini kan yang tadinya mereka jadi petani, mereka akhirnya akan mau jadi buruh pabrik, jadi kerja tambang, atau jadi pedagang. Akhirnya lahan pertanian ini nggak ada yang ngolah. Nah, disitulah saya lihat potensinya. Ini kalau nggak ada mesin, siapa yang mau ngolah ini? Barang-barang komoditinya nih, mau dari padi, ya pertanian, perkebunan, peternakan itu, kalau nggak pakai mesin, ya kita pasti kan ketinggalan. Sama seperti kita kalau ke bank lah, ngitung duit manual Pak, sama pakai mesin kan beda ya. Kita pakai mesin tinggal pencet, keluar. Waktu juga. Ya, karena memang kalau dibilang sekarang ini teknologi ini memang agak terlalu dipaksa Pak, sebenarnya di Indonesia. Tapi mau nggak mau harus seperti itu. Karena kalau nggak dibuat seperti itu kita akan ketinggalan. Nah, kalau kita udah ketinggalan, yang sering dibilang sama Pak Jokowi itu nggak akan terjadi. Kita stop impor beras, stop ini nggak mungkin Pak. Untuk menanggulangi itu bukan berarti kita akan stop 100%, tidak mungkin. Itu saya yakin nggak mungkin. Mengurangi impor itu pasti bisa. Nah, cara mengurangi apa? Ya dengan membeli yang ada di lokal, dan tinggal masalah kualitas yang lokal ini seperti apa. Harus bisa juga untuk menjadi kualitas yang bisa diekspor. Gitu Pak. Menarik sih. Nah, tadi kan juga cerita sebelumnya justru pernah kerja kantoran lah ya. Ya. Pernah bekerja di kantor. Itu sebenarnya apakah yang sudah jadi lahan utama pekerjaan saat ini, apa emang cita-citanya kayak gini mau jadi pengusaha, atau pernah kebayang apa enggak gitu sebelumnya, atau sebelum itu dulu cita-citanya sekolah terus nanti kerja di kantor, nanti apa-ngapain, atau gimana tuh Pak? Bisa agak ini juga ya mungkin. Jadi dulu gini Pak Chandra, zaman saya kuliah kebetulan saya itu udah berdagang. Oh, udah jualan? Udah jualan lah. Jadi kalau di Islam ya Pak Chandra, itu kan Nabi Muhammad sendiri kan salah satu pintu rezeki yang sangat yang sangat beliau sarankan adalah berdagang. Nah, jadi
waktu kuliah itu saya sempat kerja sebenarnya. Saya punya IO lah, bareng sama teman-teman. Saya punya bisnis IO sambil kuliah tuh Pak Chandra. Jadi sambil bisnis IO, terus saya waktu itu juga sempat jualan kaos. Jadi sempat jualan kaos, jualan tas. Saya ada produksi di Bandung. Saya masukin, zaman dulu tuh kan ada distro-distro ya. Lagi booming-boomingnya distro lah zaman dulu. Saya masukin ke distro-distro. Wah, di situ saya lihat menarik nih. Tapi pada saat waktu itu ibu saya bilang, yang namanya kerja tuh bukan kayak gini. Ibu saya waktu itu bilang begitu. Kamu kalau udah kuliahan kerja tuh di kantoran. Ibu saya bilang begitu itu. Oh ya udah, akhirnya saya coba ngelamar ke salah satu perusahaan. Akhirnya saya kerja di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut ini sebenarnya perusahaan retail terbesar, salah satu perusahaan retail terbesar lah di Indonesia lah. Nah, dari perusahaan tersebut sebenarnya saya banyak belajar hal lah. Saya banyak belajar dari segi manajemen, dari segi keikatan dengan tim, dari segi juga pemilihan produk, karena kebetulan barang-barang yang perusahaan tempat saya kerja dulu ini dia jual varian produknya sangat banyak, dan saya sangat belajar sama mantan manajer saya lah pada saat waktu itu, sama teman-teman saya juga di sana. Saya juga berpikir ini kalau saya terus-terusan di sini saya nggak akan berkembang waktu itu. Dan waktu itu bapak saya juga memang kasih tahu saya, prinsip bapak saya waktu itu gini, kalau bapak kamu tukang becak, Lin, kamu jangan lagi jadi tukang becak, minimal kamu jadi tukang ojek. Kalau nggak bisa jadi tukang ojek, ya udah jadi supir truk kek, jadi supir pribadi kek, kurang lebih gitulah. Itu sih motivasi saya. Cuma memang pada saat itu saya harus buktikan juga sama ibu saya, kerja kantoran itu seperti ini loh, gitu loh. Dan akhirnya saya putuskan, oke, saya berpikir pokoknya saya kerja sama orang paling lama 2 tahun. Oh, berarti udah ditargetin ya? Saya sudah target memang waktu itu. Jadi memang saya udah target, saya paling lama kerja sama orang 2 tahun. Dan benar? Ya, alhamdulillah. Nah, memang awal itu modal pun saya akhirnya jujur itu saya minjem sama bapak saya. Saya minjem, tapi alhamdulillah bisnis berjalan 1 tahun BEP, saya bisa kembalikan modal. Biarpun anak tapi tetap profesional ya? Harus dibalikan Pak. Belajar begitu ya? Harus Pak. Jadi saya dimodalin sama ayah saya, dan alhamdulillah 1 tahun bisa saya kembalikan modalnya. Nah, dari situ akhirnya pelan-pelan ya seperti sekarang lah. Nah, jadi kalau ditanya apakah sudah ditargetkan untuk berwirausaha, berbisnis, sebenarnya sudah. Nah, cuma pada saat itu berpikir bisnisnya apa belum tahu. Tapi sudah ada goalnya akan ke sana. Sudah ada. Memang saya niatkan seperti itu. Oke. Ya itulah salah satu insight yang ingin kita gapai gitu. Kita biar ada beberapa masukan juga buat generasi sekarang sih. Karena kan apalagi sekarang ya berita ataupun informasi kan cepat banget tuh. Jadi kadang juga akan sulit menentukan pilihan. Karena gini, kalau generasi milenial ya, saya bicara ya, teman-teman generasi milenial di bawah ini sebenarnya tuh generasi yang paling menurut saya pribadi nih ya, mohon maaf kalau misalnya salah, itu generasi yang agak riskan kalau menurut saya pribadi. Kenapa agak riskan? Karena mereka berada di dalam momen yang semua sudah serba digital, semua sudah serba online, dan mereka sudah serba internet. Zaman dulu saya kalau mau ke internet aja tuh, kalau mau main internet tuh harus ke warnet, sampai saya harus nginep-nginep. Ya kalau sekarang orang udah pakai HP udah bisa, dan bahkan dulu transaksi e-commerce sama segala macam belum ada. Nah, ada plus minus sebenarnya situ kalau saya lihat. Plusnya akan lebih cepat, dan akan lebih efisien, tapi minusnya adalah generasi ini nggak akan berkembang pesat seperti yang generasi sebelumnya menurut saya. Kenapa? Karena akhirnya mereka cuma punya yang instannya aja. Nah, memang tidak semua seperti itu. Namun menurut saya sebagian besar akan ke arah sana kalau tidak bisa ditata ya, tidak bisa dikondisikan. Apalagi pergaulan zaman sekarang kan sudah berbeda ya. Kayak sekarang lagi rame TikTok contohnya. Zaman dulu nggak ada TikTok, ya kan? Sebagus-bagusnya dulu paling grupnya itu bicara Messenger, BlackBerry Messenger zaman dulu. Sekarang sudah ada WhatsApp, sudah ada yang lain-lain lah, ada Telegram, dan makin banyak informasi yang akan bisa kita gali kan, dan gratis lagi ya, bayar sih, kita harus beli kuota sih, ya kan. Tapi akhirnya nggak akan bisa pilah nih, bisa jadi informasi itu sebenarnya nilainya taruhlah 5 sampai ke kuping teman-teman ini akhirnya jadinya 10. Nah, akhirnya mereka kan lebih percaya apa yang mereka baca ataupun mereka lihat, tapi belum tentu sama yang mereka dengarkan. Nah, itu yang kadang-kadang kalau saya lihat generasi milenial ini itu ada miss-nya di situ sih menurut saya. Tapi memang
kalau bicara semangat ya, saya sangat salut sama generasi milenial. Itu semangat mereka tuh luar biasa Pak. Karena saya sendiri sudah mulai terasa nih, kalau bicara bola ya, kita nih kayak udah kesundul dari bawah, tung gitu loh. Jadi mau nggak mau kita harus ikutin. Yang tadinya kita nggak ngerti yang seperti yang mereka olah gitu kan, mau nggak mau kita belajar, oh ternyata begini ya. Nah mau nggak mau kita harus ngikutin. Akhirnya kita bukan ke atas loh, kita ke bawah akhirnya. Dan memang itu bagusnya buat generasi kita ya. Kenapa? Akhirnya kita tetap ditahan, jangan lihat ke atas. Lihat. Oh iya. Karena kalau kita lihat ke atas terus, kita nggak akan bisa terlalu idealis juga Pak akhirnya. Gitu Pak. Tapi pada saat kita lihat generasi milenial ini, wah dia begini, akhirnya kita kan mau nggak mau ikutin. Dan sebenarnya generasi milenial ini pengingat buat kita ini. Karena populasinya juga paling banyak sekarang. Betul. Saya sih sebenarnya bingung generasi milenial atau non milenial nih. Di tengah-tengah saya nih kayaknya. Ya di antara berarti transisi kan bisa dibilang. Kalau secara umur saya generasi milenial. Tapi kalau bicara pergaulan saya non milenial. Karena teman-teman saya kebanyakan orang tua Pak. Siap. Nah, terkait sama bicara bisnis nih. Ya. Apa yang harus dimiliki sih sebenarnya oleh pebisnis atau modal utamanya apa selain nominal ya, maksudnya selain angka uang gitu yang dimiliki atau skill set lah bisa dibilang yang jadi modal utama untuk pebisnis biar dia bisa siap, biar dia bisa menjalani ini jangka panjang. Menurut Pak Alin itu apa Pak? Yang hal yang paling utama gitu buat masukan kita semua. Itu sama seperti yang ayah saya ajarkan kan sih. Jadi ayah saya ajarkan tuh paling pertama utama adalah jujur, tanggung jawab, lalu trust Pak, kepercayaan. Karena ada saya nggak ngerti ini pepatah atau apa ya, katakan walaupun itu pahit gitu loh. Jadi fair-fairan aja lah, cengli-cenglian. Kalau orang Chinese bilang kan cengli lah gitu loh. Jadi kebetulan saya juga ada mitra orang Chinese juga, salah satu punya grup perusahaan retail juga besar lah. Beliau juga ngajarin saya juga dan ngebantu saya juga di awal bisnis saya, sampai sekarang kita masih berpartner. Jadi saya belajar dari beliau juga, dan kemarin juga dari teman-teman saya juga ada yang sekarang udah ya orang pasti ngeliatnya ini orang biasa ya, tapi itu sebenarnya orang luar biasa lah. Yang paling utama itu adalah kepercayaan Pak, trust. Kalau kita nggak bisa menjaga trust, kita nggak bisa menjaga amanah, ya nggak akan bisa dikasih rezeki Pak sama Tuhan Pak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun juga nggak akan tidur, nggak akan diem. Kalau memang kita bisa dipercaya, kita bisa menjaga amanah tersebut, kita bisa bertanggung jawab, yang pasti tetap ikhtiar lah, semangat, ya jangan pernah menyerah sih. Karena dan saya punya prinsip rezeki itu udah ada yang ngatur Pak. Manusia bisa berikhtiar, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Mau kita ngoyo gimana pun, banting tulang segala macam, kalau emang udah bukan rezekinya ya bukan rezekinya. Meskipun di depan mata. Meskipun depan mata. Karena memang balik lagi tergantung juga dari sisi pribadi kita, kehidupan kita sehari-hari seperti apa gitu. Dan saya kemarin bahkan ketemu teman, mungkin ini bisa jadi salah satu motivasi ya, dan saya juga kaget sih dia bisa ngomong itu ke saya. Jadi teman saya bilang, Lin, jaga diri lu. Dia ngomong gitu. Kenapa bro? Lu sekarang lagi bagus, lagi wangi, baik di kalangan teman-teman ataupun di partner bisnis. Jangan mereka bisa menilai lu cuma karena bisnis lu, cuma karena misalnya lu pakai Alphard kah, lu pakai Harley kah, lu pakai Gucci kah, lu pakai LV kah. Nah, kalau teman-teman ataupun siapapun partner yang di luar sana bisa tidak melihat itu semua, tapi mereka bisa percaya sama lo, itu baru keren, itu baru oke. Nah, orang-orang yang bisa melihat seperti itu bukan orang-orang yang biasa, pasti mereka sudah yang melewati momen-momen yang bisa dibilang pengalaman mereka yang lebih banyak lah gitu loh. Jadi saya kaget, oh begitu ya. Iya, jadi jangan sampai diri kita ini bisa nilai cuma karena apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, apa yang kita jalankan. Nah, tinggal dari sisi kita nih, berarti kesimpulannya adalah dari sisi pribadi kita nih, yang dinilai sama orang nih apanya? Kebaikannya kah? Ketulusannya kah? Kejujurannya kah? Keseriusannya kah? Nah, jadi kalau
bapak saya bilang, apanya itu udah kau apakan. Nah, itu susah tuh Pak, diterjemahinnya. Gimana tuh? Nah, itu kita mesti ngerti. Kadang-kadang ada tipe orang kayak gitu kan. Kalau di Medan kayak gitu Pak. Apanya itu udah kau apakan? Udah. Nah, kita bilang udah aja dulu. Masalah nanti seperti apa ya kita cari gitu. Jadi benar-benar harus bisa, kalau di bola tuh kayak tiki taka Pak. Jadi bisa tektokannya pas lah, natural lah. Nah, kalau udah bisa natural seperti itu, insya Allah sih yang lain juga pasti akan bisa percaya sama kita. Kepercayaan Pak. Sekali kita nggak dipercaya ya, saya punya prinsip gini Pak. Satu musuh ataupun satu orang yang nggak percaya sama kita, itu udah lebih dari cukup Pak. Tapi 1000 kawan, 1000 partner bisnis kita, itu masih kurang. Oh, oke. Jadi kita mesti bergaul Pak. Terus ya. Kita harus tetap bergaul, berteman, bersosialisasi, pintar-pintar kita jaga diri. Nah, dan saya punya prinsip, kita bisa berteman, belum tentu kita bisa berbisnis. Kita bisa berbisnis, tapi belum tentu juga kita bisa berteman. Tapi kalau kita bisa berteman dan bisa berbisnis, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Wah, Prinsip saya seperti itu sih. dapat lagi nih kita nih. Oke, nah bicara pengalaman selama ini, apa sih pengalaman unik yang pernah dialami selama menjalankan bisnis, ya terutama tani kayu ini Pak? Waduh. Ada yang diingat nggak? Banyak. Pengalaman ya banyak banget Pak. Kalau Ada yang diingat Pak, terserah sih mau. Jangan yang horor kali ya. Kalau yang horor agak Bisa ini. menginspirasi loh. Saya waktu itu Pak, saya berlaku sendiri, menjalankan bisnis ini waktu itu masih waktu belum banyak timnya lah ya. Jadi saya ya direkturnya, saya akuntansinya, saya desainernya, CEO ya, Chief Ya. Everything Officer. Chief Everything Officer, sampai saya teknisinya Pak. Oh, Jadi waktu itu saya lagi pelatihan di salah satu provinsi, ya provinsi Lampung Pak, kebetulan waktu itu. Lampung. Saya jalan ke sana bawa nyetir mobil lah. Saya bawa mobil ke sana. Saya waktu itu merasa seperti seorang presiden Pak. Oh gitu, kenapa tuh Pak? Jadi saya sampai sana ke rumah petani kan Pak, karena kita mau bikin pelatihan kan. Petani sudah mengumpulkan teman-temannya kelompok tani. Saya mau presentasi, paparan lah, cara menggunakan alat, terus cara penggunaannya seperti apa, perawatannya juga seperti apa. Jadi sampai sana saya diajak tuh sama petaninya ke belakang rumah. Paparin sini. Ya Pak, gimana? Nah nih pilih ayamnya yang mana? Saya suruh milih ayam Pak. Ayam hidup. Ayam hidup. Ayam hidup, saya suruh milih. Pak, buat apa Pak? Udah, biar langsung kita potong buat paparin nih. Jadi sebenarnya loh, padahal kan penyambutan Pak. Jadi saya waktu itu bingung loh, kan kita kan justru yang mau memberikan memberikan knowledge ya sama petani. Tapi mereka tuh pada saat kita datang tuh sangat welcome Pak, dan berhubungan sama petani, bergaul dengan petani itu sangat luar biasa Pak. Banyak cerita-cerita yang di kota itu nggak ada. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari petani itu. Jadi itu paling berkesan banget sih menurut saya. Karena pada saat itu di depan saya ayamnya dipotong, disuruh bersihin tuh sama orang rumahnya, terus dihidang Pak di depan saya Pak. Ini paparin ayam dari langsung dimakan bareng-bareng sama para petani. Belum pernah ngerasain kayak gitu. Ya kalau di kampung saya sih ada, tapi kan kita milih, beda konteksnya. Kalau ini kita suruh milih gitu loh. Dan bukan cuma ayam waktu itu, ikan juga sama. Jadi hari itu 2 Pak, saya suruh milih ayam sama ikan. Dua-duanya yang ikannya ambil dari kolam mereka di belakang. Dan itu benar-benar kita tuh ya mungkin saya bisa bilang rasanya Pak Joko jadi presiden kayak itu kali. Karena benar-benar disambut Pak. Miniatur ya. Iya, benar-benar disambut. Padahal kita datang, ya kita yang jualan bahkan malah dibeli sama mereka udah alhamdulillah. Jadi banyak lah yang diajarkan sama, waktu itu juga ada namanya petani namanya, gini, Pak, saya kan saya tanya, Pak namanya siapa? Gampang Pak, saya tiap hari makan daging dan saya minum susu. Loh, memang nama Bapak siapa? Nama saya Sapi I. Tuh, ada yang lebih lucu juga tuh. Iya. Betul. Kebetulan namanya Pak Sapi I waktu itu. Dia bilang gitu. Jadi guyon-guyon kayak gitu tuh kita nggak pernah dapet di kota. Ya istilahnya treatment dari orang-orang petani itu ke kita juga, kita jadinya belajar ya. Betul. Gimana menghargai. Betul. Dan saya tidur di rumah petani Pak. Iya, menjaga budaya itu tetap. Betul. Ya, oke. Dan pada saat tidur di sana, ngobrol sama mereka, kalau di Jawa itu kan ada, apa sih saya lupa, pokoknya akhirnya kita ngobrol malam-malam lah. Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, dari mereka itulah kita butuh masukan juga kan, untuk
kemajuan alat kita juga kan, yang mesti dirubah apa gitu kan, karena kan yang mereka yang setiap hari menggunakan alat kita kan. Akhirnya kita coba rubah, kembali ke workshop kita rubah, ya, baru kita kasih lagi ke mereka untuk trial. Dan yang lebih tahu ini kan usernya mereka. Nah, akhirnya kita dapat juga info, Pak, nanti kalau untuk varietas ini lebih bagus begini, varietas ini begini, kayak kadang gitu, Pak. Jadi banyak informasi yang di lapangan itu perlu kita serap dari mereka, baik secara bisnis ya, apalagi tentang kehidupan. Jadi sekalian tuh Pak ya. Waduh. Nah, mumpung ingat tadi terkait ini juga Pak. Sebenarnya belajarnya, cara belajarnya bagaimana tuh Pak? Kan sebelumnya pasti belum paham banget kan tentang mesin pertanian tadi. Belum. Caranya Pak Parin waktu itu ngejar untuk belajar dan bisa paham, apa nih Pak? Bisa di-sharing nggak Pak? Zaman dulu YouTube belum terlalu booming sekarang. Saya belajar dari YouTube, ada beberapa sebagian. Ya. Saya cari di internet, ada. Oh, di internet juga ya? Ya, jadi saya waktu itu kiblatnya 2, Pak. 3 lah. Saya kiblatnya itu Thailand, China, sama Jepang. Oh, oke. Nah, kebetulan perusahaan kami kan salah satu OEM dari perusahaan Jepang, Pak. PT Kubota Indonesia. Jadi Kubota engine-nya kita gunakan engine Jepang. Nah, terus bicara teknologi, model segala macam kita lihat dari sisi Cina. Karena di sana teknologi itu dia lebih cepat, Pak. Nah, tapi kalau inovatif. Tapi kalau untuk ketahanan ini kita lihat di Thailand. Oh, justru Thailand. Thailand kita lihat di sana, dan masalahnya Thailand itu pasti kalau bicara barang lebih kokoh lah sebenarnya. Oh gitu. Ya, kalau bicara produk China tuh sebenarnya kokoh juga. Cuma bicara teknologi lebih maju teknologi China lah sebenarnya. Tapi kalau Thailand tuh idenya ada. Bisa dibilang tuh kalau menurut saya tuh teknologi Thailand tuh kayak Jepang zaman dulu lah. Kayak gitu. Tapi kalau Jepang kan sekarang udah benar-benar kayak gimana ya? Ya punya kelas yang berbeda ya, Pak. Karena hampir mirip, Pak, Thailand sama Indonesia tuh. Zaman dulu tadi. Jadi kontur bisa dibilang Thailand sama Indonesia hampir mirip. Oh, maksudnya ininya ya? Lahan. Ya. Jadi belajarnya ya kayak anak sekarang juga ya dari YouTube ya? Iya. Ya. Dan itu jadi satu-satunya metode atau ada cara lain, misalkan langsung ke pengguna? Ada dari pengguna juga. Pembuat. Jadi kita yang tadi saya cerita, kita akhirnya ketemu sama user kan. Petani maunya apa? Maunya alat yang seperti apa? Oh iya, dari desainnya seperti apa? Dapat informasi. Makanya kan saya bilang saya sering di rumah petani, Pak, dulu, Pak. Di riset ya. Ya, akhirnya ya kita R&D juga akhirnya. Iya, karena memang ya harus ke user langsung ya. Betul. Dapat info. Okay. Makanya tidur di rumah petani itu nikmatnya luar biasa, Pak. Oh iya. Mungkin ya. Ya. Udah lama sih, Pak. Saya udah enggak, Pak. Udah lama ya. Ya. Dulu ya. Dulu. Okay. Nah, kalau bicara ini Pak, pencapaian terbesar selama menjalani bisnis ini atau selama hidup pribadi Pak Parin deh, pencapaian terbesar apa Pak? Waduh, pertanyaannya berat ini. Kalau dalam bisnis sebenarnya ya pencapaian terbesar itu ya dari saya sendiri, nol lah ya. Dari nggak ada orang jadi sendiri, jadi 110 orang, itulah bisa dibilang pencapaian terbesar. Kalau bicara dengan kerjasama dengan Jepang, ya ini ada beberapa plakat. Ini best sales nih Pak ya? Ya, kita best sales dari Kubota tuh sebenarnya. Berturut-turut ya Pak? Ini 3 tahun berturut sebenarnya sampai 4 tahun, Pak. Cuma yang tahun keempat itu menjelang pandemi kan itu kan, hampir 2019. Iya, itu jadi nggak sempat diadakan acaranya karena harus acaranya kan tahun 2020. Jadi akhirnya cuma ada 3 plakat ini. Itu sebenarnya kita waktu itu sampai 5 kali lah sebenarnya ada. Berturut-turut tuh? Berturut-turut, alhamdulillah sih. Cuma memang ya jangan sampai jumawa juga. Nah, kalau bicara bisnis seperti itu ya, tapi kalau bicara pribadi, saya bisa menjalankan amanah ayah saya aja sih sebenarnya. Ya, ayah saya bilang kalau bapak kamu tukang beca, jangan kamu jadi tukang beca, paling kamu jadi tukang ojek. Ya, saya bisa dibilang alhamdulillah sekarang bisa lebih dari tukang ojek gitu kan. Sampaiannya. Ya, dan saya belajar juga dari beliau. Beliau di sana tuh bisa menghajikan karyawannya, ada sekitar saya lupa ada berapa lah. Dan alhamdulillah kalau di sini tiap tahun kita selalu mengumrohkan karyawan, Pak. Jadi ternyata kita juga ada program Jumat berbagi lah. Tiap Jumat kita juga berbagi makanan lah ya ke masjid-masjid. Dan itu juga yang diajarkan sama ayah saya, dan alhamdulillah dari itu
ya bisa dibilang sebenarnya kan kosnya besar ya, umroh kan lumayan ya, satu orang berapa lah itu kan, karena kayak sekarang ini udah hampir, saya lupa ya, pokoknya setiap tahun tuh 2 kali lipat Pak, jadi awalnya cuma 2 jadi 4 jadi 8. Oh, berlanjut terus? Lanjut terus, ya kelipatan, 8 jadi 16 jadi 32 jadi 64. Wah, gitu. Wah, ini. Nah, jadi bisa dibilang itu pencapaian terbesar sih. Jadi karena menurut saya berarti kan rezekinya teman-teman umroh itu ada dititipkan di saya, dan saya bisa menjalankan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang untuk mereka, itu aja sih. Jadi mungkin ya bukan mau jumawa atau gimana ya. Ya, mungkin nggak semua orang juga bisa melakukan seperti itu, tapi ada kebanggaan tersendiri lah. Walaupun saya sih baru umroh sih baru 3 kali ya Pak Chandra ya. Baru 3 kali sih. Udah 3 kali baru Pak ya? Baru. Karena gini, kalau bicara umroh tuh entah kenapa ya, saya tuh selalu umroh di saat bulan Ramadan Pak. Oh, bagus dong. Selalu Pak. Jadi pertama kali itu di awal Ramadan, kedua kali di pertengahan Ramadan, yang ketiga kali itu hampir di menjelang Idul Fitri. Tapi akhirnya Idul Fitri di Indonesia lah. Terus pandemi kan. Nah, jadi alhamdulillah saya bisa mengumrohkan teman-teman semua. Ya rezeki ada aja sih. Gitu. Jadi kalau bilang pencapaian terbesar saya menurut kalau saat ini bicara kehidupan itu sih, dan bisa membanggakan orang tua saya sih, terutama sama keluarga ya. Dan ngejaga itu berat banget, jujur. Karena makin kesini itu namanya pohon makin tinggi, makin besar anginnya Pak di atas. Jadi saya ingat pesan ayah saya, ingat pesan ibu saya waktu pas kita lagi di Jogja Pak. Kebetulan waktu itu terakhir kita mengadakan family gathering grup itu di Jogja tahun 2019 ya, saya lupa ya. Pokoknya sebelum pandemi lah. Jadi itu semua karyawan saya naikin pesawat Pak. Saya berangkatkan naik pesawat ke Jogja. Jadi ya awalnya naik pesawat ya, pulangnya naik kereta. Oh, jadi kan jadi pengalaman transportasi. Iya, jadi pesawat itu hampir full lah itu teman-teman kita semua dari Tanikaya semua. Dan itu jadi gimmick tersendiri sih sama anak-anaknya mereka gitu. Sampai ada salah satu teman saya bilang, itu pesawatnya Tanikaya gitu. Padahal pesawat Batik Air Pak. Waktu itu. Karena isinya kita semua. Karena isinya Tanikaya semua gitu. Nah, makanya kita bisa memberikan kebahagiaan sama keluarga karyawan itu sangat luar biasa sih. Dan di situ pada saat malam ada acara makan malam, terus saya announce juga ada semacam speech sedikit lah sama teman-teman. Selesai pada bersalaman, ibu saya, ayah saya meluk saya, cuma bilang, kebetulan ayah saya sama ibu saya kan Batak Tulen ya Pak, jadi ngomongnya pakai bahasa Batak. Ini ulos dari Batak juga ini. Jadi jago don sude amang, dia bilang. Jadi on rasoki dodiho nambora tandoon, dia bilang begitu kan. Pokoknya ulang lupa ibadah. Jadi ayah saya sama ibu saya cuma bilang, jaga ini semua. Ini tuh bukan ringan, tapi berat. Jadi beban di saya itu bisa dibilang ringan tapi berat, berat tapi ringan. Tapi untuk menjaga itu semua, jangan lupa ibadah. Nah itu kunci, dan momen itu sebenarnya bisa dibilang sangat berkesan sih buat saya. Karena saya sama bapak saya tuh jarang komunikasi Pak Chandra sebenarnya. Tapi kalau udah komunikasi itu panjang. Ngobrol banyak, cuma memang karakter ayah saya membentuk saya itu emang seperti ini sih, dan saya sangat bersyukur sih beliau bentuk saya seperti ini. Kalau nggak dia bentuk dengan cara dia, mungkin saya nggak akan menjadi seperti Farin yang sekarang gitu. Dan alhamdulillah saya juga disupport sama istri saya, sama keluarga juga, dan teman-teman juga. Ya itu yang bikin saya kuat sih. Gitu Pak. Kalau boleh digarisbawahi, pencapaian terbesarnya justru bisa sharing sama tim, sama teman-teman, dan betul, membanggakan dan menjaga amanah dari orang tua. Betul. Bagus sih Pak. Nah, bicara ke depan Pak, rencana ke depan Pak Falin apa Pak? Wah. Dari Pak Falin sendiri atau di bisnisnya saat ini tadi kayak? Kalau bisnis kebetulan masih banyak unit bisnis yang mau coba gali, saya coba pelajari, saya coba mengembangkan juga. Ada beberapa unit bisnis lah, dalam waktu dekat ada sekitar 3-5 lah unit bisnis yang lagi mau kita buka. Terus sudah ada juga yang sudah berjalan, ada di fashion juga ada, di otomotif kita juga ada.
Jadi awal mulai pertanian, akhirnya kita bermain di otomotif, kita ada bermain di dunia fashion juga, sempat juga kita bermain di kuliner, tapi sepertinya rezeki kita bukan di situ. Ada, terus ya akhirnya kita juga punya toko, dan ada salah satu mungkin brand besar ya, saya mungkin ya Pak Chandra pasti tahu lah Coca-Cola ya. Kebetulan saat ini kita punya satu unit bisnis pun distributornya Coca-Cola, Pak. Dan itu pelajaran bisnis retail yang bisa dibilang sangat berharga buat saya. Karena pada saat Coca-Cola itu, momennya itu kita cuma dikasih waktu hampir seminggu, Pak. Dikasih waktu seminggu untuk set up tim, sama set up karyawan, sama set up bisnis. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Udah hampir 4 tahun lebih lah. Gitu ya. Jadi ada pengembangan beberapa unit bisnis baru ya rencana depannya. Mudah-mudahan lancar, Pak. Amin. Nah, sekarang pesan apa Pak untuk generasi sekarang terkait profesi supaya bisa jadi inspirasi buat mereka juga, buat anak-anak muda sekarang nih menjelang ke masa karir mereka lah bisa dibilang. Kalau pesan buat teman-teman generasi muda ya, jangan takut bermimpi sih. Mimpi aja dulu, tapi tetap ikhtiar. Karena mimpi itu gratis, tapi tetap ikhtiar lah, tetap jalankan amanah. Dan jangan pernah takut salah. Nah, jadi lakukan yang terbaik, karena apa? Ya banyak sih, literatur juga banyak yang bisa kita pelajari dari sosok pendiri KFC, dari McDonald's, itu banyak lah. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah dari diri kita sendiri. Kalau memang kita bisa sesuai dengan yang kita mau kerjakan di situ, dan kita juga amanah di situ, dan kita juga nyaman di situ, kerjakan. Kerjaan apapun selama itu halal, kerjakan. Itu aja sih. Jangan pernah pilih-pilih kerja sebenarnya. Karena balik lagi, kita nggak pernah tahu rezeki kita datangnya dari mana. Betul. Karena saya sudah pernah merasakan, Pak, ada rezeki datang dari A, dari B, dari C, dan itu yang sangat luar biasa sih. Oke, bagus banget, mudah-mudahan bisa jadi Amin. modal buat teman-teman yang menonton ya. Oke Pak Parlin, terima kasih atas waktu. Sama-sama Pak Chandra. Lumayan panjang juga pembicaraan kita. Ya, sama-sama. Doa kita mudah-mudahan lancar dan sukses selalu buat usaha dan bisnisnya Pak Parlin. Amin. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah simak CX Talks kali ini. Kita berjumpa kembali dengan CX Talks edisi berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra. Ya.